bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali saudara, kita sudah ada di perubahan waktu dan saya bersyukur saudara boleh segera bisa adaptasi dan kita boleh berbakti di kebaktian jam 8 ini. Saudara, kita 2 minggu ini menghentikan kisah para rasul. Kita akan mengambil tema topikal dan 2 minggu karena ini adalah satu waktu di masa kami setiap ada term liburan. Kebaktian bahasa Inggris Kingsway dan Indonesia sepakat untuk menyamakan topik-topik. Demikian juga dalam topikal, di dalam topik-topik tertentu spesial, saudara. Hari ini saya membawakan dari Mazmur yang sangat dikenal sekali, saudara. Dari 127 dan 128. Saudara sekalian, kita pernah mendengarkan bahkan mungkin memahami saudara beberapa hal berkenaan dengan perenungan ini, saudara. Saudara, jikalau kita salah makan, saudara, atau boleh dikatakan kita ketika makan salah, makan dan akhirnya kita sakit perut dan membawa kita sakit, akhirnya kita satu hari itu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saudara, ini membawa kepada satu penyesalan sehari. Orang yang salah makan bisa menyesal satu hari kalau salah makan, saudara. Kalau saudara yang kedua, saudara, kita umum sekali, saudara, kalau kita salah potong rambut, saudara. Saya kalau potong rambut itu biasa tertidur, saudara. Saya bukan berdoa, tertidur, saudara. Nah, saudara, ketika bangun, saudara, diperhatikan antara wajah dan rambut tidak serasi, saudara. Maka menyesal 1 bulan, saudara. Karena nunggu rambut tumbuh lagi 1 bulan, saudara. Ketika saudara-saudara yang sebagai pelajar, sebagai student, sebagai mahasiswa, salah belajar atau tidak belajar, saudara, maka menyesalah lebih lama. Bukan sehari, bukan sebulan. Minimal bisa 1 tahun, saudara. Karena akibatnya tidak naik kelas, menjadi juara bertahan di kelas itu selama 1 tahun lagi, saudara. Nah, saudara menyesal 1 tahun. Tetapi kalau saudara salah memilih jodoh, menyesalnya bukan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, seumur hidup, saudara. Seumur hidup. Nah, saudara, ada hal yang paling basic, yang paling mendasar. Ternyata kalau kita salah menentukan jalan hidup kita salah memilih jalan hidup, maka menyesalnya itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, saudara, saya mengajak saudara merenungkan beberapa ayat dari 2 Mazmur ini, pasal 127 maupun 128, saudara. Saudara, 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah, percumalah. Dikatakan usaha orang yang membangunnya. Demikian juga jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara, dengan arti di sini adalah tanpa Tuhan hidup kita itu sia-sia, saudara. Saudara sekalian, Tuhan itu adalah pusat. Di dalam hakikat Allah, Dia adalah pusat everything. Pusat dari segala sesuatu, saudara. Saudara-saudara, bahkan dari pusat daripada peradaban manusia. Peradaban kehidupan kita, saudara. Tetapi saudara, fakta daripada kenyataan hidup manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi, saudara? Salah satu yang paling mendasar, saudara, hati kita ini sudah bergeser, saudara. Hati saudara dan saya ini bergeser, saudara. Bukan lagi berpusat kepada Allah dari pencipta langit dan bumi, menjadi pusat segala-galanya itu, tetapi terbalik, saudara. Hati kita, manusia ini cenderungnya menjadi pusat. Diri kita sendiri ini, saudara. Bahkan saudara-saudara, di dalam
ilmu sosiologi, ilmu psikologi pun, saudara, manusia ini sangat ditentukan, dipengaruhi oleh hatinya. Dipengaruhi daripada kehidupannya, saudara. Saudara, pemazmur ingin mengkaitkan ini untuk kita memikirkan bagaimana hakikat Allah yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kita. Agar ini tidak digantikan dengan apapun juga. Karena Mazmur 127 dikatakan sia-sia semuanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salah satu aspek, salah satu hal yang sering kali kita tidak sadari, saudara-saudara, ketika kejatuhan manusia dalam dosa, ketika dunia ada di dalam dosa ini, saudara, saudara berkenaan dengan kehidupan kita ini sekarang mengalami krisis nilai, value. Saudara perhatikan dalam zaman yang bengkok ini, saudara kita tidak bicara tentang isu-isu etika di dalam zaman kita, saudara. Tetapi di dalam hal salah satu pemilihan tadi, saudara. Saudara, saya menyadari bagaimana survei yang mengatakan anak di bawah 5 tahun, balita anak di bawah 5 tahun, itu saudara-saudara kalau diminta memilih dia, coklat, 1 bungkus coklat di tangan kiri kita, dan di tangan kita dengan uang senilai $100 Australia. Saudara sodorkan, anak di bawah 5 tahun, saudara yang punya cucu coba praktekkan nanti. Dia pilih coklat atau pilih uang $100. Saudara, dari hasil survei, dia pilih coklat. Cucu saya 4 tahun, saudara. Dia pilih coklat. Saya sudah kasih ini loh $100. Pilihnya coklat. Saudara, pagi hari ini kalau saya taruh di sini coklat 1 bungkus, sini 100, bukan $100, $100.000. Ya. Saudara pilih yang mana, saudara? Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saudara pilih yang mana, saudara? Pilih coklat atau pilih $100.000? Pilih coklat. Yang pilih coklat angkat tangan. Yang pilih coklat angkat tangan, saudara. Berarti saudara belum menghargai sesuatu. Saudara, orang dewasa pasti pilih $100.000. Amin, amin. Apalagi yang mau pergi cungkok ini, ya kan. Wah, mai tungsi, entolah, ya kan. Mau pergi beli barang-barang semua. Tapi ingat, Mazmur 227. Nilai, value. Saudara sekalian, saya memikirkan, saudara, manusia mengalami krisis nilai, saudara. Tidak bisa membedakan antara yang berharga dan tidak berharga. Seperti anak 5 tahun, di bawah 5 tahun tadi. Dia tidak bisa menilai mana yang lebih berharga, coklat atau $100. Saudara sekalian, kita hidup di dalam pergeseran yang demikian, saudara-saudara. Sehingga kalau kita berbicara tentang pilihan-pilihan di dalam kehidupan, saudara, hari ini kita berbicara tentang apa yang kita sedang hadapi. Saudara, apa yang kita kejar? Apa yang kita cari? Saudara-saudara, apa yang membuat arti hidup kita ini, saudara, bermakna? Sekali lagi, saudara-saudara, di zaman yang bengkok ini Tuhan tempatkan saudara dan saya. Saudara dan saya ini dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan apa yang paling berharga di hadapan. Apa yang berharga yang Tuhan sudah sediakan. Yaitu Tuhan sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, dialah Tuhan, dialah yang paling berharga, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, berkat Tuhan ini akan mengalir pada orang yang percaya bahwa Tuhan satu-satunya dan tiada duanya. Maka pemazmur dari Mazmur 127 ini berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, karena dia tahu Tuhan adalah yang paling utama, yang paling terpenting, yang paling berharga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara,
Termasuk di dalam usaha, dikatakan ayat yang kedua tadi, kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pemazmur menyadari bukan hanya pemahaman konsep daripada nilai hidup, saudara, tetapi termasuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari, apa yang kita upayakan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak menempatkan Tuhan dalam hidup ini. Banyak orang tidak memikirkan masalah yang paling penting berharga. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan, sia-sia. Kesia-siaan, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengutamakan Tuhan, termasuk di dalam seluruh perilaku kita mengutamakan Tuhan, termasuk seluruh usaha kita, bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, studi saudara. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan itu mengalir. Saudara, sekali lagi, saudara, kalau bicara dengan berkat, definisi daripada berkat itu bukan sekedar materi, saudara. Bukan sekedar uang, bukan sekedar fisikal ini, saudara. Tetapi yang dimaksudkan berkat di sini melampaui materi. Yang melampaui yang kita lihat hari ini, saudara-saudara. Sebab saudara-saudara perhatikan hari ini, saudara, satu kenyataan hidup. Orang yang punya uang, yang punya materi, yang punya rumah besar, yang punya mobil-mobil mewah, tidak bahagia. Enggak bahagia. Saudara-saudara, tidak ada kebahagiaan meskipun ia kaya. Berkat memang berkat. Uang itu berkat, materi itu berkat, tapi itu tidak komplit. Berkat yang belum komplit, yang tidak komplit, yang tidak sempurna. Karena yang ditekankan oleh firman, di sini yang ditekankan oleh pemazmur, dia menekankan berkat, bukan arti materi, bukan arti properti. Tetapi itu yang dimasukkan berkat di sini berkaitan kebahagiaan. Saudara, pernahkah kita memikirkan hal ini? Atau lebih khusus lagi pagi hari ini, punyakah kita kebahagiaan itu? Punyakah kita kebahagiaan di dalam Tuhan? Kebahagiaan di dalam Tuhan, happiness in the Lord itu. Kebahagiaan yang di dalam Tuhan. Jikalau kita punya kebahagiaan di dalam Tuhan, saudara, kita tidak dipengaruhi dengan keadaan. Keadaan kita mungkin berubah, musim berubah, saudara. Tetapi kebahagiaan itu mengendap dan dia hidup dalam kehidupan manusia ini. Mungkin orang-orang yang demikian hidupnya pas-pasan. Hidupnya hanya sekedar cukup. Tetapi orang yang demikian memiliki kebahagiaan yang komplit. Sebab ada banyak orang yang punya banyak mobil banyak, tapi kosong hatinya. Dia enggak bahagia. Saudara, uang bisa beli rumah, tapi enggak bisa beli kebahagiaan. Uang bisa beli rumah, tapi enggak bisa beli rumah tangga. You can buy house, but you cannot buy home. Kita bisa beli rumah secara fisik, tapi kita enggak bisa beli rumah tangga, kebahagiaannya. Inilah yang dilanjutkan oleh Mazmur dari 127 ke 128. Saudara-saudara, marilah kita memiliki kebahagiaan yang komplit itu. Dengan hidup apa, saudara? Pasal 128 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang pertama.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, saudara-saudara. Dilanjutkan ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pasal 128 ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera Israel. Takut akan Tuhan, berbahagia. Apa artinya takut akan Tuhan? Saudara, artinya takut itu bukan seperti kita takut teroris, takut setan, takut roh jahat, takut hantu. Tetapi takut di sini adalah berkaitan dengan sikap hidup kita. Takut di sini artinya hormat. Takut di sini artinya tunduk. Takut di sini artinya taat. Sikap hormat, tunduk, taat kepada Tuhan ini kelihatan kepada orang-orang yang datang menyembah sungguh dengan seluruh keberadaannya di hadapan Tuhan. Dengan satu tujuan, orang-orang yang demikian ingin dan rindu menyatakan meninggikan Tuhan. Mengutamakan dialah segala-galanya dalam kehidupan ini. Dan Mazmur ini mengatakan berbahagialah orang yang demikian. Orang yang berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Siapa mereka yang takut akan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan itu. Firman Tuhan mengatakan kebahagiaan yang bersumber kepada Allah itulah kebahagiaan yang sejati. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan keluarga, saudara. Tuhan dan keluarga di sini. Ada banyak keluarga tidak memiliki Tuhan, enggak bahagia. Walaupun sekali lagi saya katakan banyak materinya, saudara. Mereka ada keluarga yang saya perhatikan begitu banyak melimpah, saudara. Dia kata, Pak, saya enggak bahagia. Saya enggak happy. Tetapi ada keluarga yang tidak memiliki kekayaan yang melimpah-limpah. Tapi dia memiliki kebahagiaan. Dia enggak punya kekayaan yang melimpah. Materi yang melimpah. Tapi kebahagiaan yang dia miliki melampaui materi itu. Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan inilah yang akan mengalami dan memiliki kebahagiaan, saudara. Saudara sekalian, takut akan Tuhan ini konsep. Ini pemahaman, ini konsep, saudara. Tetapi saudara-saudara, yang dimasukkan di dalam takut akan Tuhan bukan sekedar konsep. Kita tahu takut akan Tuhan itu adalah suatu yang dipakai banyak slogan sekolah-sekolah hari ini. Di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Itu adalah konsep, saudara. Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini, saudara, firman Tuhan ini bukan hanya sekedar konsep, tetapi tindakan, aktualisasi yang bisa disebut sebagai satu perwujudan yang konkret, perbuatan, tindakan perbuatan yang nyata mengikuti jalan kehidupan yang ditunjukkannya dari hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, orang percaya, gereja, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sejati, bukan hanya tahu Tuhan secara konsep. Bukan hanya tahu di kepala kita, saudara. Tapi terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dalam perbuatan kita. Konsep itu, knowing God itu, mengenal Tuhan itu, saudara, tidak lengkap, saudara, kalau tidak diwujudkan, saudara. Yaitu dengan hidup taat pada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, ini sebuah tindakan, saudara. Saudara sekalian, Mazmur 127, 128 ini merupakan kait-mengait, saudara. Karena ini banyak penafsir Alkitab mengatakan ini sebagai Mazmur pendakian. Saudara mengerti, saudara-saudara, gunung atau bukit Sion, Yerusalem itu letaknya di atas, saudara.
Saudara pergi ke Yerusalem, begitu ada waktu tour leader mengatakan kita tiba di Yerusalem, mobil itu mulai menanjak. Saudara. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Pemazmur menyanyikan lagu-lagu termasuk 127, 128. Ini ada mazmur pendakian, saudara-saudara. Saudara sekalian, mazmur ini dipakai dikenakan orang-orang Israel, saudara-saudara, ketika mereka naik ke Yerusalem, naik ke Bukit Sion. Sebab di dalam pemahaman mereka, di dalam pengertian mereka, di dalam percayaan mereka, saudara mengerti bagaimana kehidupan bangsa Israel setelah mengalami pembuangan. Saudara, mereka pernah dibuang selama 70 tahun di Babel, saudara. Mereka mengalami penderitaan yang besar. Mereka mengalami penderitaan duka yang dalam, saudara. Mereka mengalami betapa hidup sulit, hidup yang ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup yang dikatakan dibiarkan oleh Tuhan. Saudara pernah nggak memikirkan bagaimana ketika orang-orang Israel yang dikasihi, yang diperhatikan, yang dipelihara sedemikian rupa, dia tidak mengerti dan dia bersyukur. Bahkan memberontak kepada Allah, hatinya bergeser pada dewa-dewa. Maka tidak heran saudara-saudara Allah mengizinkan Asyur untuk membawa Israel ke Babel. Bawa ke Asyur di sana, saudara. Membawa bangsa-bangsa asing untuk menjajah, untuk membuat mereka menderita. Saudara-saudara perhatikan bagaimana kondisi mereka ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka jauh dari Bait Suci, ketika mereka jauh dari Yerusalem, ketika mereka jauh dari Sion, mereka merindukannya. Memang kadangkala peristiwa-peristiwa yang seperti itu harus terjadi supaya mengingatkan umatnya. Mereka ketika bebas kembali ke Yerusalem dari tanah pembuangan. Mereka naik ke Bukit Sion, inilah. Mereka pergi ke Yerusalem, saudara. Walaupun berat, walaupun lelah, walaupun letih, saudara-saudara, tetapi mereka tetap semangat karena mereka menuju kepada Sion itu yang dirindu-rindukannya, saudara. Karena perjalanan dari pembuangan itu yang penuh kebahayaan, saudara. Itu menjadi suatu pengalaman bagi mereka untuk mengalami kelepasan. Walaupun susah menuju ke tanah, menuju ke Yerusalem, mereka terus sampai ke sana. Inilah yang disebut dengan harapan dan doa mereka. Maka tidak lain tidak bukan di ayat yang kelima, ayat yang keenam. Ini menjadi doa mereka. Ini menjadi doa orang-orang Israel ketika mereka rindu dan mereka datang ke Bait Suci itu. Ketika mereka pergi ke Yerusalem itu. Dia mengatakan, Tuhan berkatilah. Karena Tuhan memberkati engkau dari Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Melihat anak-anakmu dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudaraku, ini adalah doa, harapan pengharapan dari pemazmur. Mereka ingin kembali ke Yerusalem, melihat Yerusalem dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh kedamaian, dalam keadaan penuh keharmonisan, karena di sana ada Allah, Allah yang berdiam. Itulah kunci kebahagiaan kita juga. Ketika ada Allah berdiam di hati kita, kebahagiaan itu kita terima dan alami. Amin. Amin. Mari kita bawa kebahagiaan ini dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan saudara. Pak Pendeta, hari ini banyak konflik. Pak Pendeta, hari ini banyak tantangan keluarga-keluarga. Saya mengerti, saya menyadari. Kita bisa berselisih paham, bisa konflik, bisa
bertengkar nggak habis-habisnya. Tapi ingat, Tuhan nggak mau kita mengalami itu terus-menerus. Kita datang pada Tuhan. Ada yang ngomong, Pak Joni itu teorinya, prakteknya susah Pak. Coba Pak Joni pikirkan, Pak Joni pernah nggak sih bertengkar sama ibu? Saya hitung-hitung pernikahan saya 30 tahun lebih, hampir 35 tahun. Ya pernah. Kami pernah pendeta, saya pendeta, istri saya penginjil karena dia sekolah teologi. Saya tingkat 4, dia sudah tingkat 1. Jadi kalau firman Tuhan, dia tahu juga. Punya istri yang tahu Alkitab, gak gampang saudara. Saya pakai firman, dia balas pakai firman. Kasihlah musuhmu. Masa kamu lihat orang yang sedang lemah enggak kamu tolong? Dia pakai firman. Jangan mengingini milik orang lain ya. Pak pernah enggak tengkar? Ya pernah. Satu hari kami pernah tengkar, saudara. Wah kalau tengkar, saudara, susah sekali hidupnya, enggak damai, saudara. Persoalannya sepele, hanya beda pendapat gitu. Tapi ini saya bersharing ya saudara, jangan dibawa keluar saudara. Cukup di ruangan ini, yang di YouTube cukup di rumah saudara ya kan. Satu malam saya bertengkar dan kami tidak ngomong. Karena istri saya itu kalau lagi marah dia diam aja. Saat teduh ya enggak, tapi dia diam aja. Satu hari saya didiamkan, saudara. 2 hari saya didiamkan, saudara. Saya pikir dia diam, gua juga diam. Gua enggak salah kok. Gua yang cari uang, gua yang ini, gua pendeta, gua gembala, gua dihormati, lu istri penolong. Ngapain kok saya harus? Wah, ini suami pikirannya begitu. Satu hari saya enggak tahan, saudara. Sudah 2 malam masih didiamkan. Malam ketiga saya hitung-hitung. Nanti Jumat ini sudah persiapan renungan doa. Minggu sudah persiapan khotbah. Minggu ini ada perjamuan kudus lagi. Hati saya gelisah, saudara. Malam itu enggak bisa tidur, saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Saya mau minta penyelesaian. Malam-malam saya bangun dia. Bangun. Rupanya dia belum tidur. Apa sih? Wah, cara meluluhkan wanita begini, saudara. Saya bilang, bangun. Dia, apa sih? Bangun. Dia bangun pelan-pelan. Saudara, meluluhkannya itu mudah. Bapak-bapak kalau meluluhkan wanita kan mudah. Tinggal peluk dia, kepalanya dilus-lus sedikit. Aku sorry ya. Aku minta maaf ya. Saudara, kadangkala sebagai suami, bapak ini gengsinya tinggi. Saya malam itu ngomong, saya maaf. Aku enggak tahan kamu diamkan terus. Langsung Roh Kudus berbicara. Dia bilang, kokosi. Wah, langsung. Malam itu malam yang hangat sekali, saudara. Saudara, kita bisa berselisih paham. Kita bisa berselisih pendapat. Kita bisa berbeda pandangan. Saudara. Tapi Mazmur hari ini mengingatkan. Tempatkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Bagi saudara yang punya Tuhan akan gelisah kalau kita tidak berdamai dengan kekasih kita. Kita gelisah kalau kita tidak damai dengan keluarga kita. Saudara. Kita resah, restless. Karena firman Tuhan inilah saudara-saudara. Firman yang hidup saudara-saudara. Yang berbicara terus menerus. Berbicara tentang firman yang hidup. Minggu lalu saya menyinggung tentang Roh Kudus. Yang memakai firman. Firman itu adalah instrumen satu-satunya yang dipakai oleh Roh Kudus. Untuk menyadarkan hati nurani kita. Menyadarkan pikiran kita, menyadarkan keberadaan kita, saudara.
Saudara, pertanyaannya, kita yang punya Tuhan, punya firman, apakah kita terbiasa dengan firman Tuhan ini? Apakah kita suka dengan firman Tuhan ini? Pertanyaan yang basic, yang mendasar, saudara. Alkitab kita ini bukan hanya Alkitab yang dimiliki, yang dibaca di hari Minggu saja, tetapi setiap hari. Adakah kita menempatkan waktu kita 15 menit untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan dengan teduh, untuk berdoa dengan kusyuk? Saudara-saudara, izinkan saya mengatakan dalam penutupan khotbah pagi ini, seorang bapak-bapak kalau hidupnya mengutamakan firman Tuhan, hidupnya berpegang pada firman Tuhan, hidupnya senang dan cinta firman Tuhan, saya yakin firman yang hidup ini Roh Kudus pakai untuk memberkati kita. Amin. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Izinkan saya mengatakan, jikalau ibu-ibu, istri-istri dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan saudara, mengikuti firman Tuhan, ada firman dalam hati kita, rindu selalu dengan firman Tuhan, kita cinta sepenuhnya dengan firman Tuhan. Demikian juga ada anak-anak yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Dia akan hidup hormat dengan Tuhan. Dia akan hidup hormat juga dengan orang tua. Ini bukan konsep, sekali lagi. Mazmur 127, 128 berbicara tentang kehidupan real. Suami, istri, anak-anak. Dan kehidupan yang real berkat Tuhan. Turun-temurun dikatakan. Turun-temurun. Orang yang demikian mempunyai rumah tangga yang bahagia. Karena dia mempunyai fondasi. Dia mempunyai dasar yang kokoh. Saudara-saudara, adakah kita menjadi orang Kristen yang baik? Yang memiliki rumah tangga. Bukan hanya properti saja. Tetapi memiliki Tuhan yang melampaui materi itu. Ini berkat yang menaungi kita. Ini berkat yang pasti yang kita miliki. Karena Yesus yang telah mati dan bangkit, yang naik ke surga, bahkan dia akan datang, sudah menyediakan berkat yang komplit itu bagi saudara dan saya. Maukah saudara? Maukah saudara? Maukah? Mari kita tundukkan kepala.